kayak mulai engsel lipatnya itu juga sama prosesnya memakai mesin itu gitu ya. Khawatir nanti kalau pendek akurasinya jelek, nggak usah, nanti saya teskan, nanti kalau misalkan jelek ya nggak tak kirim kok. Hanya itu udah otomatis ya, bukan yang kayak router yang datar terus kayak diukir gini-gini aja apa. Selamat datang di channel Jasa Senapanku dan Sepetis Indonesia dengan saya Dari Panata, yang seperti biasa akan mengulas seputar pembedilan ya, yaitu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau tes akurasi lagi ya, ini tapi unit pesanan lagi ya. Nanti kalau teman-teman pengen review khusus ya, itu saya jelaskan sambil teman-teman komen aja. Nanti coba tak buat referensi ya, misalkan kayak di reviewin di bagian mana gitu, nanti di komen aja atau disampaikan ke admin gitu, nanti tak usahakan buat referensi gitu ya. Kalau misalkan masuk gitu ya, tak buatin kontennya gitu ya. Ini saya bacain dulu. Ini pesanan dari Bapak atau Mas Abdul Mutholib Manurung ya. Ini beliau tinggal di alamat Jalan Pendidikan Dusun 1, Desa Sei Kepayang, Kanan RT 1 RW 1 ya. Untuk kecamatannya Sei Kepayang, kabupatennya Asahan, dan provinsinya Sumatera Utara ya. Ini ekspedisinya pakai JNT Cargo ya. Ini lagi promo ya unit yang Wajaroga ini. Jadi kalau mungkin teman-teman minat bisa langsung ke admin. Itu kayak yang predator taktikal juga masih ready, tapi tinggal beberapa. Terus yang becap kayu juga masih ready, tapi pastinya udah nggak lengkap warnanya kalau nggak salah ya, tinggal beberapa juga. Kalau total keseluruhan insya Allah tinggal 13 kalau 14 ya, sekitar segituan lah. Ini mohon maaf sambil ada suara rada berisik, ini ada mesin yang lagi packing juga ya, jadi mungkin kalau mesinnya rada masuk ke mic, mohon maaf rada berisik. Ini pesanannya beliau ini ya, unit PCB bocah Pajerogan full CNC ya, tentunya udah memakai mesin 4 axis milling ya, lebih tepatnya milling 4 axis. Jadi pergerakannya itu udah otomatis ya, bukan yang kayak router yang datar terus kayak diukir gini-gini aja kayak ya router gitu ya, jalan gini ngukir gini aja tanpa bisa menjangkau baliknya, itu bukan ya. Ini udah milling 4 axis ya, jadi otomatis muter-muter sendiri. Dan itu kalau mungkin teman-teman kurang paham, bisa tonton video saya di scroll ke bawah aja, itu banyak yang saya share, mulai yang predator taktikal, yang gen 3 atau gen 4 sampai yang gen 5, itu ada semua ya dokumentasinya atau kontennya. Itu bisa teman-teman tonton ya. Dan kayak mulai engsel lipatnya itu juga sama prosesnya memakai mesin itu gitu ya. Jadi bukan yang mesin router atau mesin manual dikerjakan orang manual gini, bukan ya. Itu udah full CNC, terus milling 4 axis lagi ya, jadi istimewa. Dan beliau ini balik ini ya, beliau ini pesen yang warna grey ya, istimewa. Ini grey ya, ini saya nggak buta warna, rada buta warna, grey mas ya. Ini warna grey, terus kombinasinya pakai popor warna ini ya, coklat glossy ya. Ini modelnya Tamhole, tabungnya 500 cc, dan minta ditambahin cincinan laras ya, cincinan larasnya seperti itu. Terus larasnya OD14, panjangnya 60 ya. Terus kalau teman-teman pengen yang 50 atau 55, insya Allah juga ready. Dan jangan khawatir untuk akurasinya, saya usahakan sama seperti ini ya, jadi nggak usah terlalu kayak khawatir nanti kalau pendek akurasinya jelek, nggak usah, nanti saya teskan, nanti kalau misalkan jelek ya nggak tak kirim kok. Jadi tenang aja, dan teman-teman tuh kan nanti lihat yang pesan itu ya, yang beli misalkan, itu pasti nonton dulu kok. Jadi bukan yang kelihatan sama saya seperti ini baru muncul terus teman-teman lihatnya telat gitu, enggak ya. Jadi yang beli tuh ngelihatnya udah duluan, udah diproses baru di packing gitu ya. Kalau udah di packing sekian hari, misalkan 2-3 hari video yang seperti ini jadi, itu baru di publish kalau udah diedit ya. Terus ini ada tambahan bonus, kayak ada t-shirt atau kaos
Pajerogan seperti ini. Kaosnya seperti yang saya pakai ini ya. Mungkin kalau teman-teman belum tahu ya seperti yang saya pakai, kalau belakangnya bisa scroll ke bawah. Terus ini ada lagi peredamnya Pajerogan Silincer seperti ini. Lalu ada ini ya, ada magazin, terus ada gantungan mimis tentunya ya. Nggak peduli apa magazin, nggak peduli apa unitnya, ini pakai gantungan mimis ini pasti dikasih ya, nggak mungkin ketinggalan. Terus ada STKS dan surat kepolisian ya. Untuk surat kepolisiannya itu ditempelkan di luar ya, jadi bukan di di dalam. Nanti kalau misalkan sampai misalkan sampai gitu ya, nanti dicek di luarnya. Nanti kalau ini sambil tak tutupin ya biar nggak masuk ini isinya suaranya. Jadi kalau sampai itu dicek, kalau ada surat kepolisiannya dikletek aja gitu ya. Jadi jangan langsung dibuang, soalnya nanti surat kepolisiannya itu pasti ditaruh di luar gitu ya. Terus ada tas tebal kamu seperti ini, tebal kamunya ya. Oke. Dan untuk setelan powernya Pak ya, atau setelan hammernya ini tak bikin segini, terus tak kunci ini ya. Nanti insya Allah sampai saya kirim atau sampai di tempat Bapak itu ya seperti ini. Nanti tinggal dipasangkan tele, kurang lebih ya sama kok. Dan ini saya setting atau tes akurasi ini ya. Ini saya isi angin di 2000 PSI ya. Soalnya tadi sempat pas zeroing saya buat 1800 ke 1900 ya. Terus saya suruh ngisi lagi. Sekarang di 2000 PSI. Jadi ini 2000 PSI belum saya tembakin sama sekali. Coba dicek aja kalau tekanan segini itu seperti apa gitu ya. Ini sambil tak nyalakan ya yang dimonkan. Ini beneran mohon maaf ya, soalnya mesinnya ini rada deket ya sama saya posisinya. Jadi mungkin kalau sedikit-sedikit suaranya masuk ke mic ya mohon maaf. Oke, ini tembakan pertama seperti biasa yang Hercules ini ya kali ini ya. Ini nanti ada 3 jenis merek mimis, ada Hercules, ada HS Dome dan Canon Rocket. Urutannya ini yang pertama Hercules dulu ya. Nanti masing-masing 5 sutan. Dan ini kebetulan kertasnya rada penuh, ini tak cari di ini ya masih kosong. Tadi malah setelah tak kasih moncam ini belum tak cobain ya, jadi nggak tahu ini nanti kayak apa. Coba ini nanti 3 jenis. Oke, di sini aja lah ya. Di sinilah yang lebih enak kayaknya. Jadi ke sini nanti ya. Oke, tembakan pertama. Oke, itu ya. Soalnya biasanya kalau saya masih zeroing itu memang nggak langsung tak kasih kertas gitu, nggak. Ya di kertas di kardus belakangnya. Nanti kalau masihkan sama moncam itu biasanya di kertas. Nah ini kebetulan tadi pas setelah tak kasih moncam itu nggak tak pastikan lagi ya. Jadi kalau mungkin rada ke bawah, rada over itu ya mohon maaf. Biasanya memang tak pastikan sih harusnya. Oke, tembakan kedua. Oke, rapat ya, istimewa. Tembakan ketiga. Istimewa juga ya, rapat ya. Bentar. Nyari posisi yang lebih enak, benar. Oke. Tembakan keempat yang pakai mimis Hercules. Ngeri ya, nggak kemana-mana. Tembakan terakhir yang pakai Hercules, habis itu ke yang HS Dome. Tembakan terakhir Pak ya.
Iya, pas poros ini kayaknya ya, pas ini loh ya. Tapi nggak ada satu jari itu sama tembakan-tembakan yang sebelumnya. Oh sorry, sekarang pakai GS Dome, nanti 5 sutan juga, habis itu ke yang kanan roket gitu ya. Oke, di sebelahnya sini Pak ya. Tuh, pertama, ini tembakan kedua. Ini yang di poros ini kan ada titik hitam ya, itu nanti coba dicek. Ini kelihatan kalau saya lihat dari sini antara ke pas poros sama kayak balik ke sini ya. Soalnya nanti kalau untuk detailnya pasti pas waktu ngasih perbandingan dengan jari saya, jadi jangan di skip. Kalaupun mungkin kurang jelas bisa ada di mundurin dikit videonya ya, atau di replay. Oke, ini tembakan ketiga. Oke, kayaknya sih ke tembakan sebelumnya ini ya kayaknya. Oke, kalaupun ada kata-kata saya yang salah ternyata ya, itu silakan di komen di bawah aja. Jadi saling sama-sama koreksi gitu ya. Tembakan keempat nih Mas ya. Oke, ngeri ya, kayak nggak kemana-mana loh. Tembakan terakhir. Oke, ini ya rapat loh ya, ngeri ya pakai GS Dome. Sekarang pakai Canon Rocket tembakan pertama. Sebelahnya sini Pak ya. Oke, ini ya. Ini beratnya 14,2. Oke, rapat juga. Kayaknya ini istimewa semua ya dari 3 jenis mimis ini. Tinggal nanti coba dinilai hasil akhirnya itu yang paling rapat yang mana. Tembakan ketiga. Balik ke sini kayaknya ya. Karena pas di porosnya itu kan warna hitam ya, meskipun tembakan belum ditembak. Jadi kalaupun kena tembak lagi, biasanya kalau nggak benar-benar robekannya rada lebar itu malah kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Oke, ini tembakan keempat Mas ya. Oke, rapat juga, istimewa. Tembakan terakhir Canon Rocket ini Pak ya. Istimewa Pak ya. Oke, ini saya jelaskan ulang. Jadi ini saya kan belum ke sana ya, proses seperti ini gitu. Jadi ini kan kalau udah jadi video kan tinggal diedit, ditempelin gitu ya. Jadi kalaupun saya nilai pas seperti ini saya sebetulnya juga belum ke sana ya, kecuali pas waktu live seperti itu gitu ya. Kalau udah yang video seperti ini itu biar teman-teman nyaman aja, waktunya juga lebih singkat gitu ya. Oke, ini saya nilai dari sini ya, saya lihat dari sini. Ini yang ini pakai Canon Rocket ya.
Canon Rocket 5 Sultan. Kalau saya lihat dari sini ini ngumpul ini ya, terus ada yang rada geser sedikit ya yang ini, tapi nggak ada satu jari itu ya. Terus yang ini pakai GS Dome, istimewa ya, ini nggak kemana-mana minusnya. Oke, terus yang ini Canon Hercules ya, 13,6 grain ya. Ada yang geser sedikit ini ya ke porosnya ini tapi nggak ada satu jari kalau sama yang tembakan sebelumnya ini ya. Oke, jadi kalau dinilai menurut saya ya GS ini kayaknya ya. Jadi nomor 2 ini lebih condong ke ini sih kayaknya ya, tapi ya ini rapet juga ya, cakep semua lah istimewanya ya. Soalnya ini saya nilai dari sini ya, aslinya itu geser sekian besar yang ini ya, yang ini sama yang geser yang ini kan saya juga belum lihat langsung ya. Oke, tapi yang jelas kalau saya lihat ini nanti mimis tesnya pakai GS Dome ya, ini ya yang paling cakep. Oke ya, mungkin seperti ini ya Pak, siapa tadi, Pak Abdullah kayak nggak salah ya. Pak Abdul ya, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga cepat sampai, dan saya harap itu nanti pas sampai jangan sampai nyepelin atau lupa, itu pastikan dibikinkan video unboxing ya Pak ya. Saya minta kerjasamanya juga, soalnya nanti kalau misalkan ada kerusakan, contohnya popor patah seperti itu, nanti saya bisa bantu klaim ekspedisinya gitu ya, soalnya saya ikut asuransi ya. Itu nanti kalau ada kerusakan itu saya enak ngeklaimnya ya. Itu ya seperti itu proses. Jadi saya harap lebih mudah gitu, jadi biar nggak dikira saya nanti yang ngada-ngada gitu ya. Nanti kalau ada kerusakan terus saya nggak ada bukti, itu nanti repot. Biasanya pasti nanti saya ganti sendiri ya, pasti tak bantu, cuma bentar nanti nggak apa ya kurang enak gitu ya kalau nggak ada bukti. Oke, jadi saya harap ada video unboxing ya Pak ya, Pak Abdul, saya harap itu. Dan buat teman-teman kalau misalkan ada yang minat, silahkan kontak admin di bawah ini, itu ada admin 1, 2, dan 3. Untuk yang admin 4 itu buat yang pasca beli, misalkan ada kendala unit atau mungkin ada yang unit yang fitur-fitur yang nggak masih belum paham gitu ya, bisa tanyakan ke admin 4 ya, itu lebih fast respon ya. Jadi dipilah-pilah, jangan khawatir lah, intinya itu masih satu kesatuan sama saya kok. Jadi jangan kayak nanti mikirnya beli di sini yang di admin 1 katakanlah ya, terus komplainnya kok di admin 4, itu nggak usah kayak sungkan atau gimana, nggak apa-apa ya. Itu memang prosedurnya seperti itu. Yang admin 4 buat tanya-tanya setelah beli gitu ya. Kalau untuk yang admin 1, 2, dan 3 itu bisa order di situ gitu ya. Kalau pengen yang fast respon, saya harap di admin mungkin kalau ditulis di sini ya, itu admin 1 dan 2 gitu ya. Untuk yang Mbak Yovanda itu udah rada slow respon, soalnya yang tanya udah banyak ya. Jadi saya sarankan di admin itu yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke admin aja atau tulis ke komentar gitu ya. Saya pamit undur diri dulu ya. Saya Dwi Panata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler.